Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kali ini adalah masih tentang kaidah nisbah. Kaidah nisbah kali ini adalah berupa kalimat isim yang berwazan fa'ilatun atau juga yang berwazan fu'ailatun. Dalam hal ini terdapat beberapa ketentuan. Yang pertama adalah manakala pada kalimat isim yang berwazan fa'ilatun, di sana terdapat huruf mudhoaf, artinya terdapat huruf yang sama, atau pada wazan fa'ilatun di sini terdapat mu'tal ain, atau pada ain fiilnya berupa huruf ilat, maka ketika dibentuk nisbah cukup membuang tak yang ada pada wazan fa'ilatun tersebut. Contohnya kalimat isim yang di sana terdapat mudhoaf yang berwazan fa'ilatun, seperti lafaz jalilatun. Lafaz jalilatun di sini mengikuti wazan fa'ilatun, di mana pada lafaz jalilatun di sini terdapat huruf yang mudhoaf, yaitu huruf yang kembar. Dalam hal ini berupa huruf lam. Maka ketika lafaz jalilatun di sini dibentuk nisbah, maka bentuknya adalah cukup membuang tak yang ada pada lafaz jalilah tersebut, selanjutnya ditambah dengan ya nisbat, sehingga jalilatun bentuk nisbahnya adalah jaliliyun. Contoh yang lain seperti lafaz hakikotun. Hakikotun ini juga mengikuti wazan fa'ilatun, di mana pada lafaz hakikotun di sini terdapat huruf yang mudhoaf atau huruf ganda, yaitu berupa huruf qaf. Jadi ketika dibentuk nisbah, maka bentuknya cukup membuang tak marbutoh yang ada pada lafaz hakikoh di sini, selanjutnya ditambah dengan ya nisbah, sehingga bentuk nisbahnya adalah hakikiyun. Selanjutnya contoh yang di sana terdapat mu'tal ain atau ain fiilnya berupa huruf ilat. Contohnya seperti lafaz tawilatun. Tawilatun mengikuti wazan fa'ilatun, di mana ain fiilnya berupa huruf ilat. Maka ketika dibentuk nisbah cukup membuang tak marbutohnya dan selanjutnya ditambah dengan ya nisbah, sehingga bentuknya tawilatun menjadi tawiliyun. Contoh yang lain seperti lafaz qawimatun. Qawimatun di sini ain fiilnya berupa huruf ilat, maka bentuk nisbahnya taknya dibuang dan selanjutnya ditambah dengan ya nisbah, sehingga menjadi qawimiyun. Ini adalah bentuk nisbah dari kalimat isim yang mengikuti wazan fa'ilatun, di mana di sana terdapat mudhoaf atau huruf yang kembar dan juga ain fiilnya berupa huruf ilat. Namun untuk ketentuan yang kedua, manakala kalimat isim tersebut mengikuti wazan fa'ilatun, namun di sana tidak terdapat huruf yang mudhoaf atau juga di sana tidak terdapat mu'tal ain atau ain fiilnya tidak berupa huruf ilat, maka dalam hal ini bentuk nisbahnya adalah dengan cara membuang tak marbutoh yang ada di akhir dan juga huruf ya yang ada pada wazan tersebut. Jadi yang dibuang di sana dua huruf, yaitu huruf ta dan huruf ya yang ada pada lafaz tersebut. Contohnya seperti lafaz hanifatun.
Hanifatun di sini mengikuti wazan fa'ilatun. Namun pada lafadz hanifah di sini tidak terdapat huruf yang kembar dan ain fiilnya pun bukan berupa huruf ilat. Maka dalam hal ini bentuk nisbahnya adalah dengan membuang tak yang ada pada lafadz hanifah dan juga huruf ya-nya. Sehingga tersisalah huruf ha, nun, dan fa. Selanjutnya cukup ditambah dengan ya nisbah. Dan selanjutnya huruf yang kedua dari huruf yang tersisa tersebut difathahkan. Sehingga bentuk nisbahnya hanifatun menjadi hanafiyun. Jadi huruf ta dan huruf ya-nya dibuang dan huruf yang kedua difathahkan. Contoh yang lain seperti lafadz qabilatun. Pada lafadz qabilatun di sini mengikuti wazan fa'ilatun. Namun pada lafadz qabilah di sini tidak terdapat huruf yang kembar atau mudhoaf dan juga ain fiilnya tidak berupa huruf ilat. Maka bentuk nisbahnya adalah dengan membuang ta marbutoh dan juga huruf ya. Selanjutnya huruf yang kedua di sini diberi harkat fathah sehingga yang tersisa adalah huruf qaf, ba dan lam dan ba-nya di sini diberi harkat fathah sehingga bentuk nisbahnya adalah qabaliyun. Jadi qabilatun, qabaliyun, hanifatun, hanafiyun. Ini untuk ketentuan kalimat isim yang mengikuti wazan fa'ilatun. Selanjutnya ketentuan yang ketiga, yaitu untuk kalimat isim yang mengikuti wazan fu'ailatun. Apabila kalimat isim tersebut mengikuti wazan fu'ailatun dan di sana terdapat huruf kembar atau di sini disebut dengan mudhoaf atau pada ain fiilnya di sana berupa huruf ilat, di sini dikatakan dengan mu'tal ain. Jadi ain fiilnya berupa huruf ilat. Maka ketentuannya sama dengan ketika kalimat isim itu mengikuti wazan fa'ilatun. Yaitu bentuk nisbahnya cukup dengan membuang tak marbutoh yang ada pada lafaz tersebut. Contohnya seperti lafaz umaimatun. Umaimatun mengikuti wazan fu'ailatun, di mana pada lafadz umaimatun di sini terdapat huruf kembar yaitu mudhoaf, dalam hal ini berupa huruf mim. Maka bentuk nisbahnya cukup membuang tak marbutoh yang ada di lafadz tersebut dan diganti dengan ya nisbah. Sehingga bentuk nisbah dari lafadz umaimatun adalah umaimiyun. Contoh yang lain, seperti lafadz hurairatun. Hurairatun mengikuti wazan fu'ailatun, di mana pada lafadz hurairah di sini terdapat huruf kembar, yaitu huruf ro. Maka bentuk nisbahnya adalah cukup dengan membuang tak marbutoh dan menggantinya dengan ya nisbah, sehingga bentuk nisbahnya adalah hurairiyun. Ini contoh yang pada lafaz tersebut terdapat mudhoaf atau terdapat huruf yang kembar. Selanjutnya contoh yang di sana terdapat mu'tal ain, yaitu ain fiilnya berupa huruf ilat. Seperti lafaz uyainatun. Uyainatun mengikuti wazan fu'ailatun, di mana ain fiilnya berupa huruf ilat. Maka bentuk nisbahnya di sini sama, yaitu dengan cara membuang tak marbutohnya dan kemudian menggantinya dengan ya nisbah. Sehingga uyainatun bentuk nisbahnya adalah uyainiyun. Tak marbutohnya dibuang dan digantikan dengan ya nisbah. Ini untuk kalimat isim yang mengikuti wazan fu'ailatun, di mana di sana terdapat huruf kembar atau ain fiilnya berupa huruf ilat.
Kemudian ketentuan yang selanjutnya adalah untuk kalimat isim yang mengikuti wazan fu'ailatun, namun di sini tidak terdapat huruf kembar dan ain fiilnya juga tidak berupa huruf ilat. Maka ketentuannya sama dengan ketika kalimat isim tersebut mengikuti wazan fa'ilah, di mana bentuk nisbahnya adalah dengan cara membuang tak marbutoh, berikut juga membuang huruf ya yang ada pada kalimat tersebut. Contohnya seperti lafaz juhainatun. Juhainatun mengikuti wazan fuailatun, di mana pada lafaz juhaina di sini tidak terdapat huruf kembar dan ain fiilnya pun bukanlah berupa huruf ilat. Maka bentuk nisbahnya adalah dengan cara membuang tak marbutoh dan juga huruf ya yang ada di sana. Sehingga di sini tersisa huruf jim, ha, dan non. Jadi bentuk nisbahnya di sini adalah juhaniyun. Contoh yang lain, seperti lafaz ubaidatun. Ubaidatun fuailatun. Di sana tidak terdapat huruf kembar dan ain fiilnya juga bukan berupa huruf ilat. Maka bentuk nisbahnya adalah tak marbutohnya di sini dibuang, berikut juga dengan ya-nya sehingga tersisa huruf ain, ba, dan dal. Sehingga bentuk nisbahnya adalah ubadiyun. Namun untuk ketentuan yang ini, sebagian ulama berpendapat bahwa bentuk nisbahnya cukup membuang tak marbutonya saja dan tanpa membuang huruf ya yang ada. Sehingga untuk lafaz juhainatun, bentuk nisbahnya hanya taknya saja yang dibuang, sementara ya-nya di sini ditetapkan. Sehingga bentuk nisbahnya adalah juhainiyun. Jadi taknya saja dibuang sementara huruf ya-nya ditetapkan. Begitu juga dengan lafaz ubaidatun, hanya taknya saja yang dibuang dan ya-nya ditetapkan. Sehingga bentuk nisbahnya adalah ubaidiyun. Jadi dalam hal ini bisa dua bentuk. Bisa membuang tak dan ya secara bersamaan, bisa juga hanya taknya saja yang dibuang. Ini adalah ketentuan dari kaidah nisbah manakala kalimat isim tersebut mengikuti wazan fa'ilatun atau juga mengikuti wazan fu'ilatun. Kemudian ketentuan yang selanjutnya adalah manakala kalimat isim tersebut berupa isim tsulats di mana huruf yang ada pada posisi ain fiilnya di sini berharkat kasroh. Jadi posisi daripada kalimat isim yang berada pada urutan yang kedua. Maka dalam hal ini bentuk nisbahnya adalah harkat daripada huruf yang berada pada urutan yang kedua yang pada asalnya kasroh itu dirubah menjadi fathah. Contohnya seperti lafaz malikun. Malikun ini adalah isim tsulats, kalimat isim yang hurufnya ada 3, di mana huruf yang kedua di sini berharkat kasroh. Maka bentuk nisbahnya adalah harkat kasroh dari huruf yang kedua di sini dirubah menjadi harkat fathah dan selanjutnya ditambah dengan ya nisbah. Sehingga malikun bentuk nisbahnya adalah malakiyun. Jadi di sini huruf yang kedua harkatnya dirubah menjadi fathah. Contoh yang lain seperti lafaz ibilun. Ibilun di sini adalah isim sulasi, di mana ain fiilnya berharkat kasroh. Ketika dibentuk nisbah, harkat daripada kasroh ini dirubah menjadi fathah, selanjutnya ditambah dengan ya nisbah, sehingga ibilun menjadi ibaliyun. Contoh yang lain seperti lafaz du'ilun. Du'ilun ini maknanya adalah anjing hutan atau serigala.
Ini termasuk dari isim sulasi yang ain fiilnya atau huruf yang posisinya berada pada urutan yang kedua di sini berharkat kasroh. Maka bentuk nisbahnya kasroh ini dirubah menjadi fathah dan ditambah dengan ya nisbah sehingga menjadi du'aliyun. Jadi malikun menjadi malakiyun, ibilun menjadi ibaliyun, dan du'ilun menjadi du'aliyun. Ini adalah bentuk nisbah dari isim sulasi yang ain fiilnya berharkat kasroh. Kemudian yang selanjutnya adalah terdapat beberapa kalimat isim di mana bentuk nisbah daripada isim tersebut bersifat sama'i, artinya tidak mengikuti kaidah-kaidah nisbah yang ada. Isim-isim tersebut adalah lafadz Rabbun. Rabbun di sini bentuk nisbahnya adalah Rabbaniyun. Selanjutnya lafadz Haqqun. Lafadz Haqqun di sini bentuk nisbahnya adalah Haqqoniyun. Selanjutnya lafadz Ruhun. Ini bentuk nisbahnya adalah Ruhaniyun. Begitu juga dengan lafadz tahta. Tahta ketika dibentuk nisbah, bentuknya adalah tahtaniyun. Selanjutnya berupa lafadz fauqa. Fauqa di sini bentuk nisbahnya adalah fauqoniyun. Selanjutnya adalah lafadz an-nasiratu. An-nasiratu bentuk nisbahnya adalah nasroniyun. Selanjutnya adalah berupa lafadz qaryatun. Qaryatun ini bentuk nisbahnya adalah qurawiyun. Selanjutnya lafadz badiyatun. Badiyatun ini bentuk nisbahnya adalah badawiyun. Fauqa ini di atas, sementara an-nasirah itu adalah orang Nasrani. Selanjutnya qaryah ini desa, badiyatun adalah orang Badui. Selanjutnya lafadz Quraisyun. Quraisyun itu bentuk nisbahnya adalah Qurasyiyun. Jadi Quraisyun, Quraisyiyun. Selanjutnya adalah lafadz Umayyatun. Umayyah ini bentuk nisbahnya adalah Umayyun. Selanjutnya lafadz Hadramautu. Hadramaut ini merupakan tarkib masji, di mana lafadz Hadramaut ini sudah menjadi nama. Bentuk nisbahnya juga masuk dalam kategori simai, yaitu Hadramiyun. Ini adalah beberapa kalimat isim di mana bentuk nisbah daripada isim-isim tersebut bersifat samai, yaitu bentuknya langsung terdengar dari perkataan orang Arab dan tidak sesuai dengan kaidah-kaidah nisbah sebagaimana yang telah dijelaskan. Kemudian yang selanjutnya adalah terdapat beberapa wazan tertentu yang digunakan sebagai pengganti daripada bentuk nisbah, yaitu orang Arab terkadang menggunakan wazan fa'alun
atau wazan fa'ilun atau wazan fa'ilun digunakan sebagai bentuk nisbah, yaitu manakala hendak menisbahkan sesuatu. Contohnya bentuk lafaz haddadun. Haddadun ini adalah bentuk nisbah sebagai pengganti dari haidadiyun. Jadi pada asalnya bentuk nisbahnya adalah hidadiyun. Kemudian orang Arab menggantinya bentuk tersebut dengan lafaz yang mengikuti wazan fa'alun. Sehingga jadilah haddadun. Haddadun maknanya adalah tukang besi. Contoh yang lain seperti lafaz tamirun. Tamirun ini juga merupakan bentuk nisbah yang bermakna tukang kurma. Atau lafaz labinun. Labinun ini juga merupakan bentuk nisbah. Maknanya adalah tukang susu. Atau lafaz amilun. Amilun ini juga merupakan bentuk nisbah yang bermakna pekerja atau orang yang bekerja. Dan masih banyak lafaz-lafaz yang lain yang merupakan pengganti dari bentuk nisbah yang mengikuti kaidah-kaidah yang ada. Jadi sekali lagi, terkadang orang Arab itu menggunakan wazan-wazan fa'alun atau fa'ilun atau fa'ilun sebagai pengganti daripada bentuk nisbah yang sesungguhnya. Ini adalah beberapa penjelasan tentang kaidah-kaidah nisbah yang telah kita jelaskan sebelumnya. Selanjutnya silakan dipelajari dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.